Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan metode pembelajaran matematika dengan tema metode pembelajaran matematika kreatif. Mohon disimak ya. Baik, yang pertama ada pengertian metode. Metode yaitu cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode mengajar merupakan cara yang dilakukan oleh seorang pendidik atau seorang guru kepada naradidik pada saat mengajar. Pembelajaran dalam dunia pendidikan. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Sedangkan matematika yaitu pengetahuan pemikiran pembelajaran atau yang sebelumnya dikenal dengan ilmu hisab, yang berarti ilmu yang mempelajari suatu besaran struktur, ruang, dan perubahan. Di sini ada pengertian kreatif. Secara etimologis, kata kreatif berasal dari bahasa Inggris yaitu to create, yang berarti menciptakan atau membuat sesuatu. Sedangkan menurut para ahli seperti Supriyadi, kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan atau membuat sesuatu yang baru, baik itu gagasan atau karya nyata yang berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Sedangkan kreativitas adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang berimplikasi pada terjadinya eskalasi dalam kemampuan berpikir seseorang, ditandai dengan adanya suksesi, diferensiasi, integrasi, dan diskontinuitas antara tahap-tahap perkembangan. Yang kedua ada menurut Sodik. Definisi kreatif menurutnya adalah gagasan atau ide atas konsep dan rencana untuk suatu kemajuan. Gagasan tersebut dibutuhkan dalam pemikiran dan juga hasil buah karya seseorang dalam pemecahan masalah-masalah sosial yang sedang berkembang. Menurut Koni R. Semiawan, pengertian kreatif yaitu kemampuan dalam merancang suatu gagasan atau ide baru dalam upaya memecahkan masalah. Selanjutnya menurut Widiatun, kemampuan seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah yang memberi peluang kepada setiap seseorang untuk berkreasi, untuk memunculkan gagasan atau ide-ide baru dan adaptif yang berfungsi dan berguna secara menyeluruh untuk berkembang. Menurut Havel, makna kreatif adalah sebuah kemampuan untuk menciptakan sesuatu sistem dan komposisi yang baru. Menurut James R. Evans, definisi kreatif adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menemukan hubungan baru, melihat subjek dari sudut pandang yang berbeda, serta mengkombinasikannya ke dalam beberapa konsep yang biasa di masyarakat diubah menjadi suatu konsep yang baru dan berbeda. Menurut KBBI yaitu pengertian kata kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan atau daya cipta, sedangkan kreativitas adalah kreasi terbaru dan orisinil yang tercipta. Macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama adalah metode pembelajaran matematika berbentuk contextual teaching and learning berbasis kreatif. Pembelajaran ini merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Model pembelajaran ini tidak bersifat eksklusif, akan tetapi dapat digabung dengan model-model pembelajaran yang lain, misalnya penemuan, keterampilan proses, eksperimen, demonstrasi, diskusi, dan lain-lain. Yang kedua ada metode pembelajaran matematika berbentuk Treffinger berbasis kreatif. Pada metode ini yaitu strategi pembelajaran untuk mengembangkan kreativitas secara langsung melalui pemecahan masalah dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitar,
kemudian mengumpulkan berbagai gagasan-gagasan dan memilih solusi yang tepat untuk diimplementasikan secara nyata. Yang ketiga, ada metode pembelajaran matematika berbentuk talking stick. Metode ini membuat proses belajar mengajar menjadi efektif. Metode ini menggunakan alat bantu berupa tongkat. Siapa yang memegang tongkat tersebut wajib menjawab pertanyaan dari guru setelah siswa mempelajari materi. Selain untuk melatih berbicara, pembelajaran ini akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan membuat siswa aktif. Selanjutnya ada metode pembelajaran matematika berbentuk mind mapping berbasis kreatif. Mind map, peta pikiran, yaitu eksplorasi kreatif yang dilakukan oleh individu tentang suatu konsep secara keseluruhan dengan membentangkan subtopik-subtopik dan gagasan yang berkaitan dengan konsep tersebut dalam satu presentasi utuh pada selembar kertas melalui penggambaran simbol, kata-kata, garis, dan tanda panah. Dalam pembuatan mind map ini menuangkan suatu gagasan yang melatih siswa untuk memiliki kemampuan orisinil, serta pengembangan dari setiap gagasan-gagasan menumbuhkan kemampuan elaborasi yang membangun sesuatu dari ide-ide lainnya. Setelah itu, siswa menyajikan bentuk mind map yang unik dan penuh dengan warna di depan kelas untuk melatih siswa memahami mind map yang dibuat dia sendiri dan berlatih untuk mengungkapkan gagasan-gagasannya secara lancar di depan kelas. Next, ada metode pembelajaran matematika berbentuk problem posing berbasis kreatif. Ini diartikan sebagai pengajuan soal atau pengajuan masalah. Pengajuan masalah matematika diartikan sebagai perumusan ulang serangkaian masalah matematika dari situasi yang diberikan. Pengajuan masalah adalah merumuskan atau mengajukan pertanyaan matematika dari situasi yang diberikan, baik diajukan sebelum, pada saat, atau sesudah pemecahan masalah. Selanjutnya ada metode pembelajaran matematika berbentuk multimedia interaktif berbasis kreatif. Multimedia interaktif adalah suatu multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat mengimplementasikannya. Contoh multimedia interaktif adalah pembelajaran interaktif, aplikasi game, dan lain-lain. Media pembelajaran interaktif berbasis multimedia digunakan untuk menyalurkan pesan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pilihan, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Selanjutnya ada metode pembelajaran matematika berbentuk quantum teaching berbasis kreatif. Quantum learning adalah seperangkat metode dan falsafah belajar yang terbukti efektif di sekolah untuk semua tipe orang dan segala usia. Quantum learning ini berusaha menggabungkan peningkatan multisensori dan multi kecerdasan dengan otak yang pada akhirnya akan meningkatkan kemampuan siswa untuk berprestasi. Selanjutnya ada aplikasi model pembelajaran super item pada pelajaran matematika. Pada model ini menggunakan cara memberikan tugas kepada siswa secara bertingkat atau bertahap dari simpel ke kompleks. Pemberian tugas ini merupakan suatu metode mengajar yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Next, ada metode pembelajaran matematika berbentuk problem-based instruction berbasis kreatif. Pada metode ini diberikan masalah-masalah kepada siswa. Kemudian siswa menyelesaikan masalah-masalah dengan kemampuan yang mereka ketahui. Pada pembelajaran ini, siswa yang tentu lebih dominan saat mengerjakan persoalan-persoalan yang diberikan, sedangkan peran guru lebih sebagai fasilitator. Pembelajaran berbasis masalah suatu model pembelajaran yang dirancang dan dikembangkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik memecahkan masalah. Yang terakhir ada metode pembelajaran matematika berbentuk snowball drawing, yaitu strategi pembelajaran ini merupakan suatu penyajian pelajaran dengan cara siswa berkreativitas membuat soal matematika dan menyelesaikan soal yang telah dibuat oleh temannya dengan sebaik-baiknya.
Metode ini melatih siswa untuk lebih tanggap menerima pesan dari orang lain dan menyampaikan pesan tersebut kepada temannya dalam satu kelompok. Lemparan pertanyaan tidak menggunakan tongkat seperti model pelajaran pembelajaran talking stick, akan tetapi menggunakan kertas berisi pertanyaan yang diremas menjadi sebuah bola kertas, lalu dilempar-lemparkan kepada siswa lain. Alhamdulillah, sudah selesai apa yang ingin saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.